Konferensi pers 6 Desember 2021, launching video kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Senin 6 Desember 2021. Divisi Perempuan Truk adalah sebuah lembaga masyarakat sipil yang sejak tahun 1997 mulai bekerja dan memberikan perhatian pada persoalan pelanggaran HAM di Sika, secara khusus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Truk bermitra dengan banyak pihak, mulai dari elemen masyarakat, akar rumput, lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah lokal, lembaga-lembaga negara seperti Komnas Perempuan Republik Indonesia, Komnas HAM, KPAI, LPSK, dan lembaga-lembaga internasional seperti Caritas Jermani dan Privat Internasional. Truk bekerja dengan 3 fokus, yakni pencegahan, penanganan kasus, dan advokasi kebijakan publik. Setiap tahun, Truk bersama dengan Komnas Perempuan dan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di seluruh Indonesia melakukan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan antara tanggal 25 November sampai 10 Desember. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebetulnya merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Pada tahun ini, Truk melakukan kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media sosial YouTube. YouTube adalah platform digital yang paling banyak diakses oleh masyarakat umum. Karena itu, kami menggunakan media ini untuk melakukan kampanye kepada masyarakat. Kami berharap bahwa melalui video ini, kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat meningkat. Melalui kampanye ini juga, kami ingin menghimpun kekuatan masyarakat untuk mendorong DPR RI dan pemerintah mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS adalah solusi dari rumitnya proses hukum kasus kekerasan seksual di mana diatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, hak korban, keluarga, saksi, ahli, pemidanaan, hukum acara khusus, pencegahan, koordinasi, pengawasan, dan peran serta masyarakat. Berdasarkan pengalaman kami mendampingi korban kasus kekerasan seksual, pada umumnya kekerasan seksual dianggap aib oleh masyarakat, aib bagi keluarga, suku, dan kampung. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku dan korban di dalam keluarga cenderung disembunyikan. Layanan negara terhadap para korban kekerasan seksual belum maksimal, belum bisa menjangkau daerah pelosok dan kepulauan terluar. Secara nasional, berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2020, tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat drastis sebesar 60%, yaitu dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Sementara itu, dalam konteks lokal di Provinsi NTT, Kabupaten Sika, dan ND, ini menjadi wilayah kerja dari Truk F, Truk mencatat dalam 5 tahun terakhir terdapat 519 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdiri dari 221 perempuan dewasa dan 298 anak. Dan dari 298 anak, jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual. Selain kekerasan seksual dan trafficking, Truk juga menangani kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Dalam 2 tahun terakhir ini, Truk menangani 15 kasus KBGO. Yang berikut isi video kampanye. Yang pertama, tagar highlight dengan tagline "Saya pulih, saya membangun harapan,
saya memutus rantai kekerasan. Tagline penutup, dukung korban, dukung penghapusan kekerasan seksual, gerak bersama, sahkan RUU tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua, fakta dan data. Secara nasional berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2020 tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat drastis sebesar 60%, yaitu dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Sementara itu dalam konteks lokal di Provinsi NTT, khususnya di Kabupaten Sika dan Kabupaten Ende, Truk mencatat dalam 5 tahun terakhir terdapat 519 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdiri dari 221 perempuan dewasa dan 298 anak, dan dari 298 jenis kekerasan paling dominan adalah kekerasan seksual. Selain kekerasan seksual dan trafficking, Truk juga menangani kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Dan dalam 2 tahun terakhir, Truk menangani 15 kasus KBGO. Yang ketiga, modus. Yang pertama, kekerasan seksual. Modusnya, iming-iming memberikan hadiah berupa barang dan uang, janji untuk dinikahi, bujuk rayu, memberikan perhatian palsu dengan janji-janji manis. Yang kedua, modus kekerasan trafficking, perekrutan tenaga kerja untuk tujuan eksploitasi, janji-janji manis dengan iming-iming gaji yang tinggi, migrasi tanpa prosedur. Yang ketiga, kekerasan berbasis gender online atau KBGO, modusnya pemalsuan identitas, video call seks, mengirim video-video porno, dan saling tukar foto. Keempat, pencegahan. Kekerasan seksual, pencegahan melalui menjauhkan diri dari konten-konten yang berbau pornografi, terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat, berdoa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan berpacaran secara sehat. Trafficking, pencegahannya melalui bermigrasi sesuai prosedur yang benar, meningkatkan pemahaman tentang trafficking dengan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dan jangan mudah terbuai dengan janji-janji manis para pelaku. Yang ketiga, KBGO, pencegahannya menggunakan handphone untuk hal-hal yang positif dan produktif. Hindari konten-konten yang berbau pornografi, berteman dengan orang-orang yang dikenal, memanfaatkan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengembangkan bakat, dan taat pada nasihat orang tua dan guru. Yang kelima, penanganan. Ada 5 layanan yang wajib diberikan oleh negara kepada para korban, yaitu layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum, reintegrasi atau pemulangan. Alur penanganan kasus. A. Korban melakukan pengaduan di RT atau lurah atau kepolisian atau truk. B. Korban akan didampingi untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. C. Korban akan didampingi untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di dinas sosial atau balai rehabilitasi sosial atau shelter Santa Monica. D. Korban akan didampingi untuk mendapatkan layanan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. E. Setelah mendapatkan layanan pengaduan, konseling, kesehatan, dan hukum, korban akan dikembalikan ke keluarga atau komunitas. Yang keenam, pusat-pusat layanan publik. Ada beberapa pusat layanan publik terdekat yang bisa Anda dapatkan ketika mengalami kekerasan. Itu melalui RT, kantor desa atau lurah, polsek, polres, dan yang terakhir truk. Masyarakat dapat menonton video kampanye ini di akun YouTube Truk F Channel. Sekian dan